Gua tahu lu pernah ngerasain ini. Lu lagi chill, tiba-tiba ada orang nyolot. Mulut lu langsung panas, tangan gatel buat bales. Habis itu lu nyesel. Pernah kan? Nah, itu karena lu bereaksi, bukan merespons. Dan hari ini gua mau bantu lu latih otak lu, supaya lu nggak dikendalikan emosi lu sendiri. Ini penting bro, mari kita bahas. Oke, jadi gini ya. Banyak orang mengira merespons dan bereaksi itu sama. Padahal, beda banget bro. Ini bukan cuma beda istilah, tapi beda cara kerja otak lu. Coba lu bayangin situasi kayak gini. Lu lagi di jalan, nyetir, terus tiba-tiba ada orang nyalip ugal-ugalan. Refleks lu gimana? Kalau lu langsung maki, klakson panjang, emosi naik, itu namanya reaksi. Cepet, spontan, penuh emosi, nggak ada mikir dulu. Otak lu kayak, ada ancaman, serang balik. Nah, itu kerjaan amigdala, bagian otak yang tugasnya nanggepin bahaya. Amigdala ini kayak alarm darurat. Masalahnya, kadang alarmnya bunyi padahal nggak ada bahaya nyata. Kayak orang nyalip aja dianggap perang dunia. Sementara kalau lu merespons beda banget caranya. Lu tarik napas dulu, lu mikir dia lagi buru-buru mungkin. Atau emang orang yang nggak tahu aturan. Tapi, lu nggak langsung emosi. Lu milih untuk diem, minggir atau senyum doang. Nah, itu yang disebut merespons. Merespons itu lu sadar dulu, mikir dulu baru ambil keputusan. Bukan asal gas, bukan asal meledak. Gua kasih analogi gini. Bereaksi itu kayak bola tenis dilempar ke tembok. Mantul langsung. Apa yang lu terima itu juga yang lu lempar balik. Gak ada filter. Merespons itu kayak lu jadi tembok dari spons. Lu nerima, lu serap, lu tahan sebentar, baru lu keluarin versi yang lu pilih. Dan ini bukan cuma soal emosi doang ya. Ini juga bisa kejadian di kerjaan, keluarga, pacaran, sosial media. Contoh lain. Bos lu kasih kritik. Kalau lu bereaksi, lu langsung kesel. Apaan sih bos gua, nggak ngerti kerjaan gua? Tapi kalau lu respons, lu mikir, oke, emang gua lagi capek, tapi dia punya poin juga sih. Gua bisa improve. Itu bedanya orang yang hidupnya ditarik sama emosinya sama orang yang mengendalikan arah emosinya sendiri. Yang paling serem dari bereaksi itu satu. Lu bisa nyesel, karena yang ngomong atau bertindak itu lu yang lagi emosi, bukan lu yang sebenarnya. Berapa banyak hubungan hancur karena satu reaksi bodoh. Berapa banyak momen penting rusak karena nggak sabar. Tapi respons itu bikin lu punya kontrol. Lu bisa tetap tegas, tetap jelas, tapi nggak harus nyakitin siapa-siapa. Respons itu bukan berarti diam aja atau pasrah. Tapi lu milih cara terbaik buat nanggepin situasi. Jadi simpelnya gini, reaksi sama dengan impulsif, spontan, dikendalikan emosi. Respons sama dengan sadar, terarah, dikendalikan kesadaran. Dan otak kita emang didesain punya dua mode ini. Lu tinggal pilih, mau diambil alih sama otak primitif, atau mau pakai otak dewasa lu buat nanggepin hidup. Lu mungkin mikir, ya cuma soal reaksi sama respons doang. Emangnya segitunya penting? Jawabannya, iya penting banget. Bahkan bisa ngubah cara lu ngejalanin hidup. Gua nggak lebay ya, tapi dengerin baik-baik. Gini, hidup kita itu nggak pernah kekurangan pemicu. Tiap hari, ada aja hal yang bisa bikin lu kepancing. Scroll TikTok, lihat komentar ngeselin. Di jalan, disalip orang ugal-ugalan. Di kantor, ada rekan kerja yang nyebelin atau bos yang nggak ngerti. Di rumah, pasangan ngomong dengan nada yang salah. Di grup WA keluarga tiba-tiba ada bahasan sensitif. Pertanyaannya sekarang, apakah semua hal itu perlu dibalas? Perlu diributin? Perlu lu ladeni? Kalau lu nggak punya kontrol, lu bakal terus bereaksi dan hidup lu capek banget bro. Capek mental, capek hati, dan biasanya ujungnya nyesel. Lu tahu nggak kenapa ini penting? Karena kalau lu nggak belajar merespons, lu itu kayak remote TV yang tombolnya bisa ditekan siapa aja. Orang tinggal pencet tombol marah, lu ngamuk. Pencet tersinggung, lu baper. Pencet panik, lu hilang arah. Artinya, lu dikendalikan orang lain. Dan itu bahaya banget. Karena hidup lu nggak sepenuhnya milik lu lagi. Lu jadi reaktif doang, kayak mesin otomatis. Tapi kalau lu bisa respons, lu jadi kapten kapal bro. Angin boleh kenceng, ombak boleh tinggi, tapi lu bisa mutusin arah kemudi. Lu bisa milih, mau tabrakan, muter, atau diam nunggu reda. Respons itu bikin hidup lu jadi lebih penuh kesadaran. Lu nggak asal ngegas. Lu nggak asal nyerang. Lu mikir dulu, worth it nggak gua keluarin energi gua buat hal ini? Contoh real ya. Lu lagi ribut sama pasangan.
Kalau lu bereaksi, bentak-bentakan, saling serang, ungkit masa lalu, ujung-ujungnya, dua-duanya capek, mungkin malah putus. Tapi kalau lu bisa respons, lu dengerin, lu tahan dulu emosi, lu ngomong pas waktunya tepat, hasilnya beda jauh bro. Terus di kerjaan juga gitu, lu dikritik, lu bisa bereaksi, apaan sih nggak adil? Tapi kalau respons lu bisa bilang, kok gue denger kritiknya, mungkin ada poin benernya, gue catat. Lu jadi kelihatan dewasa, orang respect. Karier lu naik bukan karena lu pinter doang, tapi karena lu punya kontrol diri. Dan lu tahu nggak siapa yang paling gampang dikalahin di dunia ini? Orang yang gampang kepancing. Musuh lu nggak perlu kerja keras. Cuma pencet tombol sensitif lu, boom, lu meledak sendiri. Makanya belajar respons itu bukan cuma soal kelihatan kalem. Ini soal pertahanan mental lu. Lu bikin diri lu kebal dari provokasi murahan. Terakhir ya, respons itu bukan berarti lu jadi orang pasif atau pendiam atau nggak punya pendirian. Bukan. Respons artinya lu tetap tegas, tapi lu sadar kapan dan gimana cara nyampeinnya. Lu nggak ngorbanin prinsip lu, tapi juga nggak nyeret orang ke drama nggak penting. Jadi kenapa penting banget belajar ini? Karena kalau lu bisa respons dengan sadar, lu bukan cuma ngelindungin diri lu dari stres, tapi lu juga ngebangun versi diri lu yang lebih dewasa, lebih stabil, dan lebih dihormati. Oke bro, sekarang lu udah tahu nih bedanya antara merespons dan bereaksi. Terus lu juga udah ngerti kenapa penting banget bisa ngekontrol emosi lu. Tapi pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya gua bisa ngelatih otak gua biar nggak gampang meledak, biar bisa respons dengan sadar? Nah, di segmen ini gua bakal kasih lu 4 cara simple tapi powerful yang bisa lu terapin tiap hari. 1. Pause, jeda, tarik napas. Ini klise, iya, tapi efektif banget. Serius deh, kadang yang lu butuh itu cuma 3 detik buat diem. Lu nggak harus langsung jawab, nggak harus langsung bales, nggak harus langsung posting. Setiap kali lu ngerasa darah mulai naik, dada mulai panas, tangan udah gatel mau ngetik, mulut udah mau nyembur. Pause, jeda, tarik napas, tarik dalam, buang pelan, minimal 3 kali. Lu kasih ruang buat otak lu mikir sebelum mulut atau jari lu gerak. Dan anehnya ya, dalam jeda itu, sering banget keputusan buruk batal diambil. 2. Mindfulness. Nah, ini bukan berarti lu harus duduk bersila di atas gunung sambil ngomong Om. Mindfulness itu artinya lu hadir penuh di momen sekarang. Lu sadar lu lagi ngerasa apa. Lu sadar tubuh lu lagi kayak gimana. Lu nggak otomatis, lu nggak autopilot. Gampangnya gini. Misalnya lu lagi kesel daripada langsung marah, coba lu perhatiin. Jantung gua deg-degan nih, tangan gua mulai tegang, kepala gua panas. Lu sadarin itu semua. Begitu lu sadar, lu jadi punya jarak antara emosi sama tindakan. Dan itu jarak yang nyelamatin lu bro. Latihannya? Meditasi 5-10 menit tiap pagi. Fokus ke napas. Kalau nggak suka meditasi, coba makan tanpa sambil main HP. Atau pas mandi, lu fokus rasain air, sabun, bau, suhu. Itu juga latihan mindfulness. 3. Jurnal reflektif. Ini bukan cuma buat cewek-cewek estetik di Pinterest. Ini buat siapa aja yang pengen ngerti dirinya lebih dalam. Setiap malam sebelum tidur, ambil waktu 5 menit. Tulis di catatan HP lu atau buku kecil. Hari ini gua ngalamin konflik apa? Gua bereaksi atau merespons? Kalau gua bereaksi, kenapa? Apa pemicunya? Besok gua mau ngadepin situasi kayak gitu gimana? Dengan nulis, lu jadi lebih ngerti pola lu sendiri. Dan kalau lu udah ngerti pola lu bisa ubah pola itu. Ini kayak debugging otak bro. Lu cek sistemnya, lu lihat errornya, baru lu bisa benerin. 4. 3 pertanyaan sakti. Sebelum lu ngomong, ngetik, ngepost, atau ngelakuin sesuatu yang lu tahu punya dampak, tanya diri lu 3 hal ini. Pertanyaan pertama, ini bikin keadaan makin baik atau makin buruk? Kadang kita ngomong buat lega, bukan buat nyelesain masalah. Padahal, bisa jadi itu malah memperkeruh suasana. Kalau bikin makin ribet, tahan dulu bro. Cari timing dan cara lain. Pertanyaan kedua, gua bakal nyesel nggak nanti? Coba bayangin 1 jam, 1 hari, 1 minggu setelah tindakan ini. Apakah lu bakal mikir, ya elah kenapa gua gitu banget sih waktu itu? Kalau ada rasa ragu, pause dulu. Jangan bikin keputusan permanen dari emosi yang sementara. Pertanyaan ketiga, tindakan ini sesuai nggak sama siapa gue pengen jadi? Ini pertanyaan paling dalam. Lu pengen dikenal sebagai orang kayak apa? Dewasa, bijak, kuat tapi tenang? Kalau tindakan lu sekarang nggak sejalan sama itu, berarti itu bukan versi terbaik dari diri lu. Nah bro, 4 cara ini bukan teori kosong. Ini hal yang bisa lu terapin mulai sekarang. Dan gue janji, makin sering lu latih, otak lu bakal makin kuat nahan reaksi, dan makin jernih buat ambil respons yang terbaik. Lu bukan robot, lu bukan hewan, lu punya kesadaran, dan itu kekuatan paling keren yang lu punya sebagai manusia. Gua tutup video ini dengan 1 kalimat kuat. Lu nggak bisa ngontrol orang lain, tapi lu bisa ngontrol gimana lu nanggepin mereka.
Jangan jadi korban emosi lu sendiri, bro. Lu punya kuasa buat milih, lu mau meledak atau mau bertumbuh. Kalau lu ngerasa video ini bikin lu mikir, jangan simpen sendiri. Share ke temen lu yang butuh disadarkan. Klik like, tinggalin komentar, dan jangan lupa subscribe biar makin banyak orang yang mulai jalanin versi terbaik dirinya. Dan kalau lu pengen support channel ini, bisa langsung join membership di tombol gabung. Sampai ketemu di video berikutnya. Keep upgrading your brain.